Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pagi hari ini kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan. Bersyukur untuk setiap kesempatan kami boleh merenungkan akan firman-Mu. Biarlah Tuhan waktu yang Kau siapkan dan sediakan buat kami boleh menjadi waktu yang memiliki nilai untuk kekekalan. Roh Kudus, Engkau bekerja atas setiap kami. Memampukan kami untuk menerima hikmat, wahyu serta pengertian daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam pengurapan yang baru Engkau juga mengurapi akan hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti streaming. Pagi ini saya ingin merenungkan tentang self value. Saya tidak mengajari Anda untuk berdagang, tapi kita akan sama-sama untuk merenungkan tentang nilai jual dari kehidupan kita. Saya ingin mengajak untuk kita merenungkan dari 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Judul perikopnya itu sebenarnya adalah itu wanita yang apa ya judulnya? Kok ini di sini nggak ada judulnya, tapi ya tentang wanita yang ditinggal mati suaminya dan punya hutang. Gitu. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa. Oh ya, saya mau mengajak karena ini 7 ayat panjang-panjang, saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu baca ayat genap ya. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah. Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Saya percaya di antara kita semua nggak ada yang tidak punya persoalan, tidak punya masalah. Walaupun bentuknya berbeda-beda. Kalau kita lihat di sini, wanita ini, janda ini punya persoalan dengan hutang yang ditinggalkan oleh suaminya. Dikatakan bahwa suaminya itu juga seorang nabi yang takut akan Tuhan. Kok punya hutang ya? Saya pernah dengar seorang hamba Tuhan cerita bahwa ini suaminya ini adalah Nabi Obadjah yang sempat untuk melindungi saat raja tidak suka dengan nabi-nabi Tuhan. Dia melindungi 100 nabi dan diberi makan setiap hari. Rupanya itu yang membuat hidupnya menjadi tekor. Jadi dia punya hutang. Nah, tapi di sini kita melihat bahwa si janda ini kebingungan ketika suaminya meninggal, ninggalin hutang, dan penagih hutang itu datang dan minta anak-anaknya untuk diserahkan. Kedua orang anakku menjadi budak mereka. Bingung kan? Nah, sama mungkin kita juga punya persoalan kadang-kadang sampai tidak tahu jalan keluarnya apa. Udah pepet nih. Jalan keluarnya gimana. Tetapi kita lihat bagaimana sikap
dari janda ini ketika dia punya persoalan yang sebenarnya sangat menekan hidupnya. Nah, kita mulai perhatikan dari ayat 1 sampai ayat 7. Yang pertama, janda ini ternyata dia kemudian datang kepada Elisa. Dia bilang, suamiku udah mati dan kau tahu bagaimana kualitas hidup suamiku itu. Dan sekarang penagih hutang sudah datang mau ngambil anaknya karena aku nggak bisa bayar gitu. Dan dalam ketakutannya dia datang kepada Elisa. Menurut saya keputusan untuk dia datang kepada Elisa itu adalah keputusan yang tepat. Jadi keputusannya adalah dia datang kepada orang yang tepat. Karena pasti saya percaya janda ini sangat tahu siapa Elisa dan dia percaya bahwa lewat Elisa ada sebuah solusi untuk menolong akan kehidupannya. Nah, kita juga seringkali kita itu punya masalah, tetapi yang menjadi persoalannya sukanya kita tidak datang kepada pribadi yang tepat. Kita sering datang itu malah kepada teman-teman kita, bestinya kita, sahabatnya kita, yang jelas pasti sering cuma bilang gini, iya saya bantu doa, oh iya kamu kasihan ya, jadi gimana ya. Kadang-kadang malah memperkeruh keadaan. Itu apalagi kalau punya masalah dengan pasangan, ceritalah sama ibu-ibu. Biasanya akan mencari ibu-ibu yang sefrekuensi, yang sama punya masalah sama pasangannya. Kalau bapak-bapak ya punya masalah sama istrinya. Supaya apa? Supaya dibelain. Tapi ternyata masalahnya tidak selesai. Dan kita menarik sekali apa yang dilakukan oleh janda ini. Dia datang kepada orang yang tepat. Kita bisa datang kepada konselor-konselor. Oke, nggak apa-apa. Tapi kita harus tahu siapa konselornya ini. Yang benar-benar adalah orang yang bisa karena punya hubungan baik dengan Tuhan. Pasti bisa menyelesaikan, membantu solusi sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan ini janda ini datang kepada pribadi yang tepat, yaitu Elisa. Karena dia tahu pasti Elisa ini seorang nabi yang punya reputasi dipakai Tuhan. Di sini kita bilang mungkin kita punya hamba-hamba Tuhan. Tapi perhatikan apakah hamba Tuhan itu memiliki reputasi yang baik. Ada seorang anak siswa nih. Dia punya masalah dengan hidupnya, dengan keluarganya. Nah kemudian cerita, saya bilang ya nggak apa-apa sih, saya bilang tapi anaknya nggak langsung ke saya. Saya bilang kan kita punya guru BK. Iya, tapi kata anaknya guru BK-nya ember. Jadi rupanya kalau sudah diceritain begini nanti si guru BK ini cerita lagi. Maaf tidak ada di Terang Bangsa ya guru BK-nya. Cuma ini cerita yang memang fakta terjadi, anak tidak mau cerita karena ember. Nah kadang-kadang kita juga cerita justru kepada orang-orang yang gak tepat. Kita cerita jangan ngomong-ngomong ya. Nanti si ibu ngomong lagi sama temannya. Tapi jangan ngomong-ngomong ya. Akhirnya banyak semua orang tahu. Gak masalah sih kalau kita punya kelompok doa, kelompok teman-teman yang memang bisa dicurhati. Tetapi apakah masalahnya nanti akan menjadi selesai? Dan kita tahu bahwa ada orang-orang yang tepat yang perlu kita datangi. Mungkin mentor kita, mungkin hamba Tuhan yang kita tahu reputasi hubungannya dengan Tuhan. Kalau memang orang-orang yang takut Tuhan, kita harus ke sana. Tetapi yang paling penting adalah ketika kita bawa semua itu di hadapan Tuhan. Dan Tuhan itu nanti yang akan menjadi pribadi yang akan menunjukkan jalan-jalan yang harus kita tempuh. Mungkin kita akan dituntun ketemu dengan mentor-mentor, ketemu dengan orang-orang yang tepat. Tapi awal dari semua persoalan kita bawa ke pribadi yang paling tepat, yaitu Tuhan. Nah, kita lihat selanjutnya di dalam ayat 2. Ayatnya yang kedua, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu, kata Elisa. Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak.
Saya percaya hamba ini enggaklah kalau cuma punya minyak doang. Pasti dia punya yang lain. Tapi mungkin itu tidak menjawab pertanyaannya Elisa. Ternyata ketika saya membaca di Amplified Bible, dikatakan begini. Elisanya bilang begini. Tell me what have you dalam kurung of sale value in the house. Jadi dia bilang begini, coba ceritakan sama aku apa yang kamu punya tapi yang punya nilai jual. Kita di bahasa Indonesia nggak ada, tapi ternyata di bahasa Inggrisnya ini dikatakan bahwa apa yang kamu punya dalam kurung yang punya nilai jual di rumahmu. Sehingga dia jawab, yang punya nilai jual itu cuma minyak, yang kecil, yang sedikit. Tapi kan ada nilai jualnya. Nah, jadi ternyata Elisa memberikan sebuah solusi. Coba lihat kamu punya nilai jual apa. Nah, itu yang seringkali kita sebagai orang Kristen lupa dengan nilai jual hidup kita sebagai orang Kristen. Saya belajar untuk menghargai dan ketika merenungkan ini, setiap yang dimiliki walaupun kecil, ternyata nilai yang dia miliki yang punya nilai jual itu cuma minyak yang sedikit itu di dalam buli-buli. Nilai jual hidup kita apa? Seringkali kita itu tidak menyadari ada nilai jual dalam hidup kita. Saya nggak bisa melayani, saya tidak bisa doa, saya tidak bisa pinter seperti yang lain, nyanyi juga serak-serak aja nggak baik, saya nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Seringkali kita juga bilang begitu, kita mengutarakan apa yang kita tidak punya. Padahal Elisa bilang kalau solusimu mau selesai, kamu harus mempromosikan nilai jual kamu. Tidak ada di, saya lupa tapi saya barusan diingatkan di Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16, saya percaya semua sudah pernah baca ayat ini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Minimal kita punya nilai jual adalah perbuatan baik. Tapi banyak orang Kristen tidak memperhatikan perbuatan baik. Kita seringkali egois menuntut orang lain berbuat baik sama kita, tapi kita tidak pernah mau berbuat baik. Nilai jual hidup kita sebagai orang Kristen itu adalah perbuatan baik. Saya mau cerita, diingatkan tadi. Satu ketika saya reuni, bukan reuni yang kemarin ya, ini reuni anak SMA. Reuni SMA saya. Sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Nah, saya duduk, itu mendekati bulan Oktober November. Saya duduk sebelahan sama satu teman saya di SMA. Dan tiba-tiba dia bilang begini, aduh untung banget Doin aku tuh bisa ikut. Semestinya aku tuh sibuk banget karena jadi panitia Natal. Saya tengok dia, setahu saya dulu dia bukan orang Kristen. Kok sekarang jadi Kristen? Tapi saya takut nanya, gak enak karena saya itu bukan orang yang mengingat semua teman-teman saya gitu. Saya bisa lupa gitu. Terus saya ingat-ingat dia kayaknya bukan Kristen deh. Tapi kok sekarang bilang jadi panitia Natal. Saya diam aja. Saya waktu itu cuma saya catat. Oh ini tuh Kristen ya sekarang. Atau memang saya dulu lupa. Nah satu hari setelah reuni itu berapa waktu dia pergi ke Cirebon. Bersama temennya lagi ada urusan. Dia menemui saya. Terus kami pergi makan bersama gitu. Makan bersama di mobil, dia satu mobil dengan saya dan suami saya. Dia tiba-tiba bilang begini, In, kamu gak mau tanya tak kenapa aku jadi Kristen? Jadi saya mikir, bener om pikiran saya bahwa dia itu memang tidak Kristen. Saya bilang pengen sih, cuma gak etis juga saya nanya. Karena aku lupa kamu tuh dulu Kristen enggak. Terus dia cerita. Dia kuliah waktu itu di Salatiga. Dia kuliah di Salatiga dan dia tidak diantar sama siapapun. Dia berangkat sendiri untuk kos di Salatiga. Nah dia kos di Salatiga, dia dapat roommate.
dengan teman sekamar. Nah, teman sekamar ini ternyata anak Tuhan dan banyak punya keaktifan di kampus gitu. Jadi seringkali, tetapi waktu saya datang itu zaman itu ada mos ya, ada plonco gitu loh. Itu kan suka ada tugas gitu. Dia itu teman sekamar saya itu selalu bilang begini, kamu besok kalau ada tugas apa kasih tahu saya ya, saya akan bantu katanya. Nah terus dibantulah, pengen ini pengen itu karena tidak ada orang tuanya. Dan kalau pagi kan harus bangun pagi-pagi karena kumpulnya itu subuh gitu ya. Dia tiba-tiba tuh bilang begini, kamu bangun dek, bangun katanya. Aku udah siapkan, kamu mandi ya. Di kamar mandi itu tempat kos rupanya kamar mandinya banyak. Di paling pojok aku udah taruh pakaianku supaya jangan orang pakai. Nah nanti kamu tinggal ringkes aja itu pakaianku, kamu pakai siapin pakaianmu karena aku siapin itu buat kamu. Contohnya banyak sekali perbuatan baik yang dilakukan oleh kakak rumitnya ini, kakak kosnya. Tidak pernah cerita Yesus, tidak pernah belajar untuk nginjili, enggak. Cuma dia membantu aku begitu terus. Aku dibantu terus. Sampai aku tuh bingung. Ini orang kok baik banget. Dan satu hari Natal. Di hari Natal ini lagi sibuk nih Natal. Jadi aku suka tanya, Kak kamu nyiapin apa? Oh iya kami mau bikin Natal mahasiswa. Oh iya keren ya gini. Dan waktu itu aku bilang begini, Kak boleh nggak aku ikut Natal? Oh sangat boleh, ayo kamu ikut. Aku senang sekali kalau dengar kamu Natal. Ya, singkat cerita dia ikut Natal. Di situ dia dijamah Tuhan, dia bertobat. Dan sampai hari ini dia menjadi orang Kristen yang luar biasa. Dia bilang aku tidak diinjili, tapi aku melihat perbuatan baik dan memuliakan Bapa di surga. Sampai akhirnya dia cerita tentang perjalanan hidupnya. Dia bertemu dengan suami anak Tuhan. Tapi meninggalkan dia untuk menikah dengan orang lain. Dan dia bilang, aku belajar untuk mengerti bahwa benar ada sebuah proses dalam kehidupan. Tapi gak apa-apa, aku tetap gandul Yesus. Sampai satu ketika anaknya menikah dengan orang seberang yang satu hari orang seberang itu mau dibaptis. Jadi seneng, aku ini sudah gak enak hatinya, gak kasih anakku maksa. Sudah jadi orang Kristen kok, tapi umurnya cuma 3 bulan. Dia paksa anakku untuk masuk kembali ngikuti dia. Dia tidak pernah cerita sampai punya anak 2. Satu hari Tuhan bukakan bahwa anakku itu tambah kurus, menderita. Dan ketika dia tanya ternyata ditekan sama keluarga dari suaminya untuk ikut mereka. Aku cuma bilang begini sama anakku. Itu pilihan. Tapi kalau mama jangan jual Yesus. Itu aset terbesar buat kehidupan. Dan anakku memutuskan untuk berpisah. Mama terima kamu dengan apa adanya. Dan sampai hari ini dia punya iman lebih daripada mungkin kita-kita yang Kristen. Sebab apa? Sebab Tuhan menjamah ketika ada seseorang yang punya nilai jual untuk menjangkau. Saya pernah ngomong begini ketika ditanya, kenapa itu orang Kristen kok begitu? Kenapa orang Kristen kok begitu? Saya bilang loh, kalau cari orang bertengkar itu nggak usah di pasar, di gereja juga ada yang bertengkar dulu saya kalau ngomong begitu. Karena memang orang itu seringkali tidak bisa menahan emosi. Tapi saya mau katakan, mari kita belajar membangun hidup kita dalam nilai jual kita. Apa yang bisa kita lakukan? Mungkin kita nggak bisa berbagi soal uang, kita tidak bisa berbagi soal apa deh waktu. Tapi kita bisa berbagi soal senyuman, soal bantu doa, soal berbuat baik, soal belajar kesabaran. Itu pun sebuah proses self value. Nilai jual kita itu harus ada. Dan waktu itu Elisa bilang sama janda ini, apa yang kamu punya? Yang punya nilai jual. Dan dia bilang,
aku punya minyak. Walaupun minyak itu kecil, dan ternyata kita bisa lihat bahwa ternyata dengan minyak itu solusi akan hutang-hutangnya. Seorang gadis waktu itu yang menjadi tawanan dan ditawan oleh orang Aram, bekerja di Naaman. Nah, kemudian apa yang terjadi? Dia punya nilai jual, cuma tahu soal Elisa. Dia bilang begini, tuanku ini sakit kusta. Kalau dia ada di Samaria, pasti dia disembuhkan sama Elisa. Nilai jualnya sangat sedikit, tapi itu yang dia bisa kasihkan. Sementara dia tidak sedih, mamaku, aku dipisah sama papa mamaku, aku sekarang jadi budak, aku di sana enak. Tidak, tapi dia tahu ada sesuatu yang mungkin cuma minyak sedikit, yaitu berita tentang pengharapan memberikan kepada Naaman. Dan Naamannya jadi sembuh. Mari kita belajar apa nilai jual dalam hidup kita yang bisa kita lakukan. Saya percaya bahwa banyak kita punya nilai jual. Saya kasih contoh aja ya. Ketika kami ini lagi sibuk ribut-ributnya, ada orang tua yang gak bisa bayar. Cuma cerita saja sama Heri di mobil waktu itu. Cuma cerita, gimana Ci katanya. Itu jadinya gak tahulah gimana menolongnya. Dia itu punya nilai jual. Nilai jualnya apa? Nge-WA-in temennya. Dan terjadi apa? Solusi buat orang yang tidak bisa sekolah. Nilai jual hidup kita apa? Apakah kita akan cuek? Apakah kita akan, udahlah aku memang dari sononya begini. Seorang ibu pernah datang kepada saya dan dia bilang begini, doain suamiku katanya gitu. Tapi saya tahu si ibu ini reseh, galak, kalau ngomong sekarang dewek gitu ya. Jadi saya bilang, ya sebenarnya ibu harus belajar untuk menjadi contoh suami. Kalau saya begini nih dari sononya katanya. Jadi artinya dia tidak mau membangun sebuah nilai jual supaya suaminya bertobat. Supaya suaminya, dan dia bilang aku lakukan dengan memasang speaker di mana-mana, radio suara Gracia terus dinyalain 24 jam. Tapi suamiku kok nggak bertobat-tobat ya. Karena ternyata suaminya tidak pernah disentuh dengan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai jual dari fakta yang dihadapi, yaitu kehidupan istrinya, daripada teori yang cuma dia dengar dari khotbah. Dan itu nilai jual dari kita. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Kita lihat di dalam ayat selanjutnya, ayatnya yang ketiga dikatakan, lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Sebenarnya Elisa sedang mau ngomong begini, kamu harus maksimalkan semua yang kamu bisa. Maksimalkan potensimu, maksimalkan kapasitasmu. Jangan kita hanya sedia kecil-kecil aja. Sehingga ketika Tuhan mau kasih yang besar, kita kan sudah dengar renungan wadah yang besar. Jadi dikatakan di sini all you can get. Semua yang bisa kamu dapatkan bejananya. Jangan sedikit. Mari kita belajar, the message mengatakan all you can get. Jangan sedikit, not just a few. Jadi hidup kita juga kita harus maksimalkan apa yang kita bisa. Kalau kita nggak bisa, mari kita latih hidup kita supaya kita bisa. Saya belajar untuk melatih, saya tidak tiba-tiba bisa. Tapi saya belajar untuk terima yang kecil untuk dilatih. Sampai sekarang walaupun saya tidak bisa masak, minimal saya sudah ngerti. Tanya Ibu Guatlan juga nggak bisa masak. Tapi dia ngerti sekali, oh kalau buat segini nih buka catatan. Oh buat segini belinya bawangnya segini. Kok sekarang mintanya segitu? Bisa koreksi. Karena kita sedang memaksimalkan kemampuan kita. Walaupun mungkin saya tidak bisa apa-apa awalnya. Tapi jangan terus tidak bisa apa-apa. Kadang-kadang orang Kristen seringkali menikmati yang tidak bisa apa-apa. Supaya apa? Supaya teman-teman yang pada bisa nolongin kita. Salah, kebalik. Justru kita yang harus memaksimalkan hidup kita. Mau belajar, mau melatih diri, mau
melihat hal-hal peluang-peluang apa yang bisa mengembangkan kapasitas kita. Dan itu yang disampaikan Elisa kepada janda ini, semaksimal yang kamu dapat, cari bejana-bejana. Semaksimal yang kamu dapat. Karena seberapa besar kapasitas bejana itu, segitulah minyak yang akan Tuhan berikan. Kalau kita pengen yang besar, maka kita harus melatih diri untuk mengembangkan diri. Jadi harus ada pengembangan-pengembangan. Saya selalu bicara sama guru-guru, jangan nyaman dengan apa yang kamu punya. Satu hari ketika menjelang tahun ajaran, selalu kepala sekolah itu khususnya SD ya. SD itu selalu kirim calon-calon guru di kelas-kelas yang akan dilalui. Dia kirim ke saya, Miss seperti ini nanti posisi guru. Kalau di SMP SMA kan memang guru mata pelajaran. Kalau gitu, saya melihat, oh ini guru kelas 6 sudah 2 tahun kelas 6 terus 2 tahun, diubah sekarang kelas 5. Oh ini guru kelas 1 sudah beberapa tahun kelas 1 sekarang lompat jadi kelas 4. Saya senang. Kenapa? Karena guru itu harus belajar. Biasanya guru, saya selalu bilang, guru itu paling bahaya adalah kenyamanan. Karena apalagi guru SMP SMA, dia guru matematika, ngajarnya matematika terus, tiap tahun matematika terus. Sehingga bagi dia udah biasa. Tapi masalahnya saya bilang, Anda memang biasa dengan mata pelajaran itu. Tetapi yang dihadapi muridnya berubah. Ada murid yang fokus bagus. Mungkin kelas ini angkatan yang seperti ini. Kelas tahun berikutnya ketemu angkatannya anaknya sudah berubah. Waduh saya kumpulan anak-anak usil misalnya. Tahun ini kenapa ketemu anak-anak yang terlalu diam. Misalnya seperti itu. Jadi saya selalu bilang sama guru-guru, jangan mau tinggal dalam kenyamanan. Ketika saya melihat, wah diobrak-abrik nih sama kepala sekolah. Pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini. Saya senang. Karena hidup kita dulu hidup yang belajar. Hidup kita tidak bisa dalam kenyamanan. Kalau kita nyaman terhanyut dengan semua. Apalagi pendidikan tuh hidup terus, berubah terus. Kurikulum juga berubah terus dan termasuk orang tuanya juga berganti-ganti. Jadi kita melihat bahwa Elisa bilang maksimalkan apa yang kamu punya. Bukan yang kamu tidak punya, maksimalkan. Mari kita belajar untuk selalu memaksimalkan. Bentangkanlah tanahmu ke kiri ke kanan, lapangkanlah tempat kemahmu. Bukankah firman seperti itu? Artinya kita harus memperbesar kapasitas kita. Nah kemudian apa yang selanjutnya di dalam ayat yang selanjutnya. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh angkatlah. Artinya apa? Tutup, udah gak usah dengerin tetangga kamu. Kamu tutup apa yang kamu dapat dari Tuhan. Karena kalau kita ngoceh-ngoceh apa yang dapat dari Tuhan, seringkali bukan kita dibangun imannya, malah kita ditakut-takuti. Masa bisa ya? Enggak bisa ya. Kita kadang-kadang ketemu orang yang negative thinking, orang yang pesimis. Tapi biarlah ketika kita sudah cari Tuhan dan kemudian kita belajar untuk menghargai setiap yang kita miliki dengan nilai value kita. Kemudian kita nilai jual kita, kemudian kita maksimalkan kapasitas kita, tutup pintu. Artinya jangan membuka diri untuk banyak masukan yang tidak membangun hidup kita. Tapi nikmati apa yang Tuhan sudah berikan. Ini bejananya udah banyak, ayo tuang, ini bejananya udah banyak, sekarang waktunya menuang. Kalau buka pintu nanti tetangganya pengen tahu. Kamu tuh mintain bejana-bejana buat apa sih? Itu buat nuangin minyak. Ya ampun, kamu cuma punya minyak sedikit begini. Mana bisa bejana segitu? Kalau pintunya dibuka tetangga akan ngomong kayak begitu. Tapi Tuhan bilang tutup pintunya kata Elisa. Jangan dengerin. Dan kemudian tuang. Nah tuang, waktu dituang
ternyata itu minyak tidak habis-habisnya. Jadi kita juga harus seperti itu. Jangan buka pintu terhadap orang-orang yang akan meruntuhkan iman kita. Kita doa puasa menutup celah, termasuk celah-celah dari kehidupan kita yang sering kita buka untuk perkara-perkara yang justru bisa menarik kita keluar. Bukan cuma diserang dari luar, tapi kitanya bisa nongol keluar juga. Jadi mari kita tutup semua dan hiduplah bersama orang-orang yang membangun hidup kita. Walaupun itu mustahil, minyaknya cuma dikit. Kamu minta bejana. Saya percaya kok tetangga yang diminta bejana itu pasti penasaran. Buat apa? Buat apa? Bisa ketawain. Tapi mari kita belajar. Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Dan kita lakukan kemudian apa yang? Selanjutnya kita baca ayatnya yang ke-6. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh karena dituangin, berkatalah perempuan itu kepada Anyang, dekatkan lagi kepadaku sebuah bejana lagi. Ini minyak ini terus masih mengalir. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Jadi kita tahu bahwa Tuhan itu bekerja sesuai kapasitas kita. Kalau kita punya kapasitas diperbesar, dia akan tuangi terus sampai penuh. Tuhan gak bilang begini, aku cuma memberkati kamu bejana ini 3 perapat, kebanyakan nih kebanyakan. Udah berhenti sampai di sini aja. Udah cukup kok buat bayar hutang. Tidak. Kalau kita baca selanjutnya di ayat yang ke-7. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah dan orang itu berkata, pergilah jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Saudara-saudara, kita tahu si janda ini datang kepada Elisa dengan minta supaya utangnya lunas. Anak saya jangan jadiin budak. Udah saya tuh pengen utangnya lunas, asal lunas aja. Anak saya gak akan hilang, itu yang diminta. Tapi ternyata kamu harus siapin bejana, jangan cuma sedikit. Dan ternyata apa? Ketika bejananya sudah sebanyak itu, jual minyak itu, bayar hutangmu, masih sisa, hiduplah dengan lebihnya. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang kalau ngasih itu pas-pasan. Bahkan dia itu memberi yang tidak kita minta juga. Karena bagi janda ini dalam kemelutnya masalah hutangnya, dia cuma asal lunas saja hutangnya. Aku udah senang. Hidupnya gimana? Nanti aku kerja keras cari pasti dapatlah. Pasti pikirannya seperti itu. Tapi Tuhan bilang enggak. Aku tuh kalau kasih sesuai kapasitasmu. Kamu cari banyak. Enggak, terus Tuhan gini. Kamu kan cuma minta supaya hutangnya lunas. Ya sudah. Ini kebanyakan kamu, udah minyaknya berhenti sampai di sini. Kenapa Tuhan berhenti? Kan buat bayar hutang. Kalau kamu jual, udah lunas hutangmu. Tidak. Tapi justru Tuhan bilang begini, jual, kamu itu masih punya sisa untuk hidupmu di masa datang. Jadi saya mau katakan di sini, hidup dengan Tuhan itu kalau bilang mau kasih berkat melimpah, pasti melimpah. Persoalannya kita punya wadah atau tidak. Di dalam terjemahan NLT dikatakan, now sell the olive oil and pay your debt. And there will be enough money left over to support you and your sons. Jadi kita itu akan disupport Tuhan. Lebih daripada masalah kita. Akan ada kelebihan daripada sekedar masalah kita. Ini baru cerita soal uang. Tapi saya percaya kalau kita punya masalah yang lain pun, Tuhan akan berikan, aduh aku tuh lagi punya masalah kesehatan. Tuhan bilang kalau kamu cukup punya bejana untuk menangkap apa yang Tuhan mau. Firman Tuhan untuk membuat kamu sehat. Bukan cuma kamu sehat, lepas dari penyakit. Tapi kamu punya kekuatan untuk melayani aku. Selalu ada lebihnya.
Mari kita membangun nilai jual hidup kita. Apa sih nilai jual hidup kita? Ketika kita membangun keintiman dengan Tuhan. Ketika kita membaca firman. Kita selalu akan dapatkan sesuatu yang menjadi sebuah harta yang Tuhan tunjukkan kepada kita untuk kita bisa lakukan sesuatu. Rohani dan jasmani. Salah satu nilai jual yang sedang Tuhan kerjakan untuk sekolah kami adalah banyak orang tertolong dengan beasiswa. Saya sendiri tidak pernah bisa merancangkan, tapi tiba-tiba itu terjadi. Dan saya percaya itu nilai jual. Bagaimana kita bisa berbagi dengan orang-orang yang menderita. Bagaimana kita bisa berbagi dengan orang-orang yang sangat membutuhkan. Pusing gak? Kalau orang dunia bilang pusing. Tapi ketika saya melihat tangan Tuhan mengerjakannya, saya gak pusing. Itu kan urusan Tuhan, bukan urusan saya. Tetapi saya melihat itu nilai jual daripada sekolah Kristen. Apakah kita pernah berpikir seperti itu? Tidak pernah berpikir. Tapi Tuhan membawa itu. Sekarang hanya siapkan bejana-bejana hidup. Bagaimana membenahi sekolah ini. Bagaimana membangun kehidupan guru-gurunya. Bagaimana kita membuat. Jadi bukan bejana itu. Supaya banyak yang bantu. Nanti kita siapin anak-anak yang banyak nih loh kepengen. Ayo Her, kerjain Her. Ini banyak. Waduh saudara-saudara, banyak sih. Kalau sudah begitu banyak sekali. Tapi bejana hati kita adalah ketika kita dilayakkan Tuhan untuk dipercaya dengan banyak orang yang percaya atas sekolah kita. Jadi itu yang saya dapatkan. Bagaimana Tuhan itu bisa membuat cara dia untuk menolong banyak orang lewat sekolah terang bangsa. Itu nilai jual menurut saya yang kita bisa lakukan. Kadang-kadang harus bertemu dengan orang-orang yang sedang menangis. Kadang-kadang harus bertemu dengan anak-anak yang hopeless. Ada ngomong, kenapa kok sekarang musimnya ya? Enggak dulu lagi anak saya sekolah ya. Lah itu maunya Tuhan. Karena Tuhan memang mau memberikan saat ini. Mari saudara-saudara, kita harus membangun nilai jual hidup kekristenan kita. Itu nilai jual kita. Bukan apa yang dilihat orang. Wah bagus sekali ya. Waduh hidupnya hebat sekali ya. Tapi dalamnya gak ada apa-apa. Ketika janda ini datang, apakah dia membawa minyak? Tidak. Minyaknya ada di rumah. Karena janda itu pasti berpikir, lah minyak cuma segini buat apa? Makanya Elisa bilang, apa yang ada di rumahmu? Sama sekarang Tuhan mengapa? Apa yang ada di hidupmu? Hidup kita yang harus dibangun karena di dalam hidupmu ada nilai jual. Dan mari nilai jual kita adalah keintiman kita dengan Tuhan. Nilai jual kita adalah perbuatan kita yang lahir dari pekerjaan Roh Kudus. Dan itu yang harus kita bangun. Mari kita renungkan itu. Seberapa banyak Tuhan menaruh nilai-nilai di dalam hidup kita bangun dan kita jadikan untuk Tuhan bisa dipermuliakan. Saudara, pagi ini saya mengingatkan untuk apa yang kita harus benar-benar menyiapkan diri ya. Menyiapkan diri untuk apa yang Tuhan sedang kerjakan di kelak, apa yang di depan-depan kita ya. Jadi saya berdoa supaya saudara mempersiapkan diri untuk hari Sabtu dan Minggu. Karena kita akan masuk di dalam penyembahan pujian, tolong ditayangkan. Pujian penyembahan yang kelima ya, kita akan masuk dalam pujian dan penyembahan yang kelima. Hari Sabtu itu dilakukan mulai jam 6 sore. Ya, jam 6 sore kita mulai, dan sebelumnya itu dari kami dari pelayanan dari Glorious Kitchen itu
ibu-ibu yang menyediakan makanan buat kita sepanjang malam sampai pagi ya. Mereka masak, mereka menyediakan makanan buat saudara dan saya. Jadi sebelum jam 6 itu saudara bisa menikmati makanan yang disediakan di lantai 1. Sesudah itu jam 6 tepat kita akan mulai penyembahan dan pujian untuk pemulihan penyembahan pujian kita di hadapan Tuhan. Kita diajak untuk benar-benar menyembah Tuhan yang sesungguhnya itu yang mana yang Tuhan mau. Yaitu keluar dari hati kita yang paling dalam. Sampai saudara ketemu dengan Tuhan. Nah, begitu saudara ketemu dengan Tuhan, saudara akan merasakan ada terobosan yang terjadi dalam kehidupan saudara. Nah, itu akan diadakan hari Sabtu. Buat saudara-saudara yang dari luar kota, saya ingatkan hari Sabtu di sini ada acara ya. Nah, terus kita akan masuk di dalam lebih dalam lagi untuk Pondok Daud. Sebetulnya ini yang Tuhan inginkan, ada pemulihan. Maka kita itu dibarengi dengan puasa Nehemia ya. Apa arti puasa Nehemia? Artinya kita itu berdoa untuk menutup semua lubang-lubang dalam hidup saudara dan saya. Nah, lubang apa yang ada dalam hidup saudara dan saya? Yaitu lubang di mana kita itu punya sifat yang tidak baik, selalu mementingkan diri sendiri dan tidak ingat akan yang lain ya. Nah, itu yang harus ditambal ya. Sifat apa lagi? Kurang sabar, cepat marah, gampang tersinggung. Nah, yang seperti itu kita minta Tuhan perbarui hidupku untuk menjadi berkat ya. Jadi saya berdoa supaya setiap saudara yang saat ini sudah mengambil puasa Nehemia, tapi tidak menutup kemungkinan buat saudara yang baru nih, yang aku kok baru tahu sih ada puasa Nehemia. Puasa Nehemia itu adalah kita puasa untuk menutup segala sesuatu, minta lawatan terjadi di kota ini dan sampai ke seluruh dunia. Itu kerinduan Tuhan sebelum Tuhan datang untuk kedua kali. Dan ini diadakannya itu puasanya berantai dari jam 8 malam sampai jam 12 siang, disambung dengan jam 12 siang sampai jam 8 malam, jam 8 malam sampai dengan jam 12 siang. Itu terus menerus kita akan lakukan terus menerus saudara. Dan kita tahu pokok doanya sudah ada di sini, dan jadi tidak sekedar tidak makan tapi harus ada pokok-pokok doa. Buat saudara yang merasa aku kok kepengen ya masuk, nah terserah saudara mau masuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu ada semua. Kalau saudara belum, saudara itu bisa mendaftar di situ. Di situ ada satu kertas yang sudah ditulis siapa yang mau berdoa tinggal nulis nama, hari apa. Jadi tidak diwajibkan selama 1 minggu, tapi ambil 1-2 hari di dalam saudara doa puasa ya. Jadi saya berdoa ini sangat baik sekali untuk menyatukan ada kita sederap selangkah sampai rencana Tuhan harus jadi kota ini menjadi kota penutup, kota lawatan, hujan awal, hujan akhir menjadi satu untuk terjadi di tempat ini dan menjalar sampai seluruh dunia. Saya percaya Tuhan akan pakai tempat ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Yuk kita berdoa sekarang. Bapa, kami mengucap syukur untuk pujian penyembahan yang kami lakukan hari ini. Terima kasih buat firman-Mu supaya kami mengerti ya Tuhan, bahwa apapun yang ada dalam hidup kami pasti kami punya kapasitas yang kadang-kadang tidak mengerti. Tapi buat kami tahu apa yang menjadi kehidupan kami yang mempunyai nilai jual. Terima kasih Tuhan untuk semua dan semuanya ini. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau masuk
bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang hari ini masuk puasa sampai jam 12. Teruskan dari jam 12 sampai jam 8 malam. Kami mau bersatu hati Tuhan. Kami mau berdoa untuk menutup lubang-lubang tembok dalam hidup kami. Engkau tahu keadaan kami Tuhan. Bila kami mengeluh, bila kami tertekan, buat kami menjadi percaya kepadamu. Bila kami masih punya banyak sifat yang tidak baik Tuhan, buat kami mau menutup semuanya. Kami mau mengeluarkan buah roh supaya menjadi berkat buat orang lain. Kami juga berdoa untuk kota ini, kota-kota yang lain seluruh Indonesia yang saat-saat ini sedang mempersiapkan Tuhan untuk kepala-kepala daerah. Kami berdoa Engkau yang akan menentukan kepala daerah yang berkenan di hatimu, kepala daerah yang takut akan Engkau, kepala daerah yang mencintai kotanya, yang benar-benar mencintai dan mau berkorban buat seluruh rakyat di daerahnya. Kami doakan Tuhan supaya Kau sendiri akan memilihkannya. Kami menyerahkan ini semuanya ke dalam tangan-Mu. Bapak, kami berdoa saat ini lawatan terjadi di kota kami Tuhan, terutama lawatan terjadi di tempat ini, sehingga apa yang terjadi di taman, banyak mujizat terjadi di taman, terjadi di tempat ini. Kami berdoa Tuhan, terjadi di ruangan ini, terjadi di Suara Gracia, terjadi di sekolah. Biarlah menjalar Tuhan, kami berdoa. Biarlah surga menyentuh bumi. Ini menjalar Tuhan, menjalar Tuhan, menjalar sampai seluruh kota. Seluruh gereja-gereja di kota kami disentuh oleh kuasa mujizat-Mu. Mengalami pertemuan dengan Engkau secara pribadi. Tuhan, kami berdoa saat ini untuk hari Sabtu Tuhan. Kami mau melakukan doa 15 jam. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tidak akan terjadi ngantuk Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang akan mengusir roh ngantuk Tuhan. Sehingga pada saat ibadah, pada saat mulai Roh-Mu mulai bekerja dengan luar biasa, tidak terjadi ngantuk, tidak ada yang ngantuk. Kami terus on fire dengan Engkau. Kami terus mau menyembah Engkau. Kami terus mengatakan lagi Tuhan, more, more and more. Itulah yang menjadi kerinduan kami. Sampai kami ketemu Engkau, sampai Engkau lepaskan kami dari semua belenggu-belenggu yang mengikat akan hidup kami. Sehingga ada pelepasan yang luar biasa, ada kesembuhan yang luar biasa, ada cinta yang dipulihkan Tuhan, ada penyembahan yang naik merupakan dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami berdoa buat setiap pelayan Tuhan, biar mereka kuat, mereka mengebu-ngebu Tuhan, tidak ada rasa lelah. Pemimpin pujian, pemain musik semuanya, para anak-anak-Mu yang menari, semua multi, tidak ada yang ngantuk, tidak ada yang merasakan capek. Tuhan, kekuatan berasal daripada-Mu. Kami percaya Tuhan, acara hari Sabtu Minggu adalah acara yang luar biasa. Kami berdoa benar-benar Tuhan, bekerjalah dengan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan semua acara kepada-Mu. Engkau yang akan memegang acara dalam
hal jam 6 pagi sampai jam 9 pagi. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan melakukan perkara yang ajaib. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Bapak. Kami percaya Tuhan, lawatan akan terjadi, hujan awal hujan akhir akan terjadi di kota ini. Tidak sekedar perkara jasmani, tapi perkara rohani terutama Tuhan. Terjadi lawatan, hujan awal dan hujan akhir. Rohani kami dibangkitkan, perkara jasmani kami, perekonomian kami, rumah tangga kami dibangun kembali. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami percaya Kau mendengar doa kami pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Semua persoalan yang ada dalam hidup kami Engkau tahu. Dan Engkau lah yang akan menjamin kami dan menyelesaikan semua persoalan kami. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Bapa. Pagi ini kami minta kekuatan yang baru, daya tahan tubuh yang baru. Kami minta di dalam namamu. Biarlah kekuatan yang daripadamu turun atas kami. Sehat dan kuat Tuhan. Pemulihan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara siapkan hati untuk masuk dalam pengurapan. Mari kita bangkit berdiri. Buat saudara-saudara yang enggak punya minyak urapan, minta sebelahnya ya. Kita harus pengurapan sampai kita tahu bahwa kita butuh pengurapan yang berasal daripadamu. Buat saudara-saudara yang belum memiliki, minta sebelahnya, dan sebelahnya yang memiliki bagi kepada yang lain. Di dalam nama Yesus, pengurapan yang berasal daripadamu turun atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah masuk pada mata kami, telinga kami, bibir, mulut kami, dan hati kami. Biar semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau yang hancurkan Tuhan. Ini tangan kami, biar tangan kami adalah tangan yang diurapi. Kaki kami mau urapi Tuhan. Karena hari ini, sepanjang hari ini, biarlah perjalanan kami menjadi berhasil. Apa yang kami kerjakan hari ini adalah pekerjaan bersamamu. Semua berkat kami terima dengan utuh. Pimpinanmu kami rasakan. Dan apa yang kami kerjakan bersamamu mendatangkan kelimpahan. Terima kasih untuk semuanya. Kami terima semua berkat-Mu hari ini. Damai sejahtera sukacita meliputi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.